Ya Ustadz Syam, ini berikutnya Aca mau nanya ya sekarang Ya, Ustadz. ya, ya. Ustadz, Ustadz, Istirahat dulu habis ngaji kan. semangat ya Ustadz ya. Yuk, Masya bismillah. Allah. Ustadz Syam, ini bagaimana cara agar kita dapat tampil secara menarik ini menurut pandangan Islam. Masya Allah, silakan Ustadz. Cara tampil menarik, Masya Allah. Kita udah lihat beberapa tayangan dan beberapa pelajaran dari guru-guru kita yang kita ambil di pagi hari ini. Maka mari menarik kesimpulan. Semua yang tadi dilarang dalam agama tidak mungkin lagi kita bisa lakukan. Contoh merubah hidung kita, contoh merubah yang namanya wajah kita, merubah warna kulit kita, yakni merubah ciptaan Allah dalam hal menarik perhatian orang lain, bukan dalam hal medis ataupun kesehatan. Semuanya ternyata dilarang dalam agama. Bahkan dalam ayat tadi, fala yughayyirunna khalqallah, maka mereka itu dibisiki setan untuk merubah ciptaan Allah, dan semua itu dilarang. Maka apa yang bisa kita rubah? Yang bisa kita rubah adalah pola pikir kita. Pola pikir kita apa? Pola pikir kita bahwasanya semua yang diberikan Allah adalah laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Semua yang diberikan Allah kepada kita adalah sebaik-baik ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat tayangan tadi, ada orang yang merubah dirinya mirip dengan mirip dengan binatang. Kenapa? Karena mereka salah dalam berpikirnya. Mereka ada kesalahan dalam kejiwaannya. Bukan dalam hal penampilannya, tapi ada yang salah di dalam dirinya. Maka sangat penting ketika Rasulullah ajarkan kita satu doa. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah menciptakan diriku ini dengan baik, fisikku dengan baik. Artinya apa dalam doa ini? Syukuri dulu fisik yang diberikan Allah. Karena kita yakin, ya Allah kau ciptakan diriku ini baik, fisikku ini baik. Maka fahassin khuluqi. Maka dari itu perbaiki juga akhlakku. Maka kalau ditanyakan amalan apakah yang bisa membuat kita tampil menarik di hadapan orang lain? Satu, amalannya adalah amalan senyum. Percuma bibirmu tipis, percuma bibirmu Angelina Jolie kalau kau tidak pernah senyum kepada orang lain. Percuma suaramu kayak Maria Carey tapi kau berteriak-teriak di hadapan kedua orang tuamu. Percuma tampanmu seperti Syahrukh Khan, tapi engkau angkuh di hadapan orang lain. Bukan Ahmad Khan, Syahrukh Khan. Tapi kau angkuh di hadapan orang lain, merasa sombong di hadapan orang lain. Percuma pakaianmu bak pejabat dengan jabatan yang sangat tinggi, tapi engkau meninggi di hadapan kedua orang tuamu. Maka yang paling penting adalah akhlak seseorang. Ibadah apa yang harus kita lakukan adalah menganggap orang lain lebih mulia daripada kita. Dan kita tidak pernah merasa lebih tinggi daripada orang lain. Wala tusa'ir khaddaka linnas, wala tamshi fil ardi maraha. Salah satu nasihat daripada Luqmanul Hakim kepada anaknya, wahai anakku, engkau tidak akan pernah bisa menyombongkan diri di hadapan orang lain. Karena kesombongan itu adalah pakaiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau tidak akan lantabulughal jibala tula. Engkau meninggi tidak akan setinggi gunung. Engkau menghentakkan kaki ke tanah, engkau tidak akan pernah bisa menembus bumi. Dan engkau tidak akan pernah mencapai langit. Maka jangan meninggi di hadapan orang lain. Yang ketiga adalah ikuti sunnah-sunnah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah orang yang paling ganteng. Kenapa ganteng? Kenapa orang bisa tahu keluar cahaya daripada sela-sela giginya Rasulullah? Atau ketika Rasulullah berbicara, karena Rasulullah senantiasa tersenyum. Kenapa orang bisa tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulitnya lembut ataupun tangannya bagaimana? Karena Rasulullah tidak ragu untuk menggenggam tangan seorang pekerja keras, tangan seorang kakek tua yang bekerja mengangkat batu. Beliau tidak segan untuk menggenggam tangannya. Bahkan dalam riwayat Rasulullah mengunyahkan makanan untuk diberikan kepada seorang pengemis. Yang mana pengemis tua ini tiap hari mengejek
karena dia buta, dia tidak tahu bahwa itu Rasulullah. Dia mengejek, menghardik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan akhlak beliau, maka orang ini selalu yang namanya pada akhirnya menyesal karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat berbuat baik kepadanya. Maka dari itu yang paling penting dirubah adalah hati kita. Kalau hati ini sudah baik, maka baiklah seluruh tubuh kata baginda Nabi. Tapi kalau hati ini sudah buruk, maka buruklah seluruh tubuh daripada seseorang. Banyak orang dengan paras yang menarik, tapi tidak ada orang yang mau berteman dengannya. Kenapa? Kata-katanya nyakitin. Banyak orang dengan kekayaan yang banyak, tapi tidak ada yang mau dekat sama dia. Kenapa? Karena setiap kita dekat sama dia, kita selalu dianggap di bawahnya gitu. Maka yang paling penting adalah akhlak seseorang. Masya Allah, kembali lagi kepada akhlak dan juga pola pikir kita yang harus Betul, mindset harus diubah ya bersyukur, Ustadz iya. ya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Ya, Jamaah Islam itu indah, insya Allah setelah ini akan ada segmen yaitu ensiklopedia Islam. Jadi jamaah jangan sampai kemana-mana ya, dan nanti juga akan ada doa bersama ya agar Indonesia bisa melewati wabah corona ini dan diberikan keberkahan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala yang akan dipimpin oleh Ustadz Ahmad Khan. Jamaah yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah.